Panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Ayo. Semangat pagi ya. Ketemu lagi dengan Ibu di sini pelajaran pendidikan agama Hindu dan Pemerhati dan materi hari ini materi baru ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran lebih langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kakak kelasnya pimpin doa. Oke teman-teman, silakan berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dengan dari firman Tuhan. Berdoa mulai. Makasih Bapak sudah bikin materi doa. Mari kita dulu. Mama ayo Mabel, aja Bu. Saya Marwet. Tidak itu ya Kak. Anak Bu Sela, aja Bu. Untuk Claudia. Selain makan, aja Bu. Makasih ya kalian sudah hadir semua. Baik anak-anak, ada pun kompetensi dasar hari ini yaitu memahami ajaran catur marga sebagai jalan berhubungan dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Adapun IPK-nya yaitu mendeskripsikan pengertian catur marga dalam agama Hindu. Nah, adapun materi pokok hari ini yaitu pengertian catur marga, bagian-bagian catur marga, aplikasi catur marga dalam agama Hindu. Apa tujuan pelajaran hari ini? Tujuan pelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model problem bahasa learning, kalian diharapkan mampu menjelaskan hakikat catur marga dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian catur marga sebagai jalan berhubungan dengan Sang Yang Widi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian catur marga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup atau pesan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mendemonstrasikan aplikasi ajaran catur marga dalam agama Hindu dengan baik dan benar. Nah, Nana, silakan kalian perhatikan dulu di depan kalian. Itu akan kasih kalian beberapa gambar. Gambar apa saja yang ada di depan kalian? Bayangan di pura, betul, dapat dua. Betul, yang ketiga. Yang keempat. Nah, dari keempat gambar ini, kira-kira ada hubungannya nggak dengan pelajaran hari ini? Silakan, bisa tidak? Gambar-gambar tersebut itu merupakan bagian-bagian dari catur marga. Bagian-bagian ya, betul sekali ya. Kita dulu ke atas. Ya. Jadi keempat gambar ini merupakan bagian-bagian dari catur marga. Nah, Ibu akan menayangkan video, jadi kalian perhatikan baik-baik. Dalam diri sendiri terdapat banyak kepercayaan untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mencapai dewata atau Tuhan dalam dunia ini melalui jalan catur marga yoga. Ajaran ini mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, dari gambar yang kalian lihat dan video yang kalian amati, kira-kira pengertian catur marga itu apa? Ada yang bisa? Boleh? Oke, jadi pengertian yang sudah dijelaskan di video yaitu ada 4 jalan menuju
keabadian atau bukan keabadian, maksudnya menuju jalan suci atau ke jalan Tuhan yang Maha Esa, tidak sama dewasa. Baik. Jadi dari kalian amati tadi dari gambar 4 gambar tadi dan video tadi dapat kesimpulan pengertian catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Ida yang dewasa. Itu pengertian dari catur marga. Nah, adapun bagian-bagian dari catur marga, catur berarti 4. Nah, jadi kalau sudah catur berarti 4 berarti bagiannya ada. Yang pertama bakti marga, yang kedua gnana marga, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama bakti marga, bakti itu namanya bakti. Kalian bisa mendekatkan diri dengan ide sambil dewasa dengan jalan bakti itu bisa banyak ya. Berbakti bisa melakukan dengan persembahyangan dari gambar pertama tadi yang kalian perhatikan, yaitu dengan jalan bakti. Yang kedua, gnana marga, apa itu gnana? Pengetahuan, baik, dengan jalan pengetahuan kalian bisa mendekatkan diri dengan ide sampai dewasa dengan jalan ide sampai budi. Yang ketiga, karma, apa karma? Perbuatan, jadi dengan perbuatan kalian bisa menuju ke jalan ide sampai dewasa, berbuat sebaik-baiknya, ya. Dan yang terakhir yaitu raja marga. Raja marga ini raja itu raja yang tertinggi. Yang tertinggi berarti dia pengendalian diri dan pengendalian pikiran. Tidak hanya dalam raja marga ini tidak harus kalian bermimpi. Dengan kalian memperhatikan saya ini guru di depan, memperhatikan raja di depan itu sudah termasuk pengendalian pikiran. Dari pengertian dan bagian catur marga ada yang belum jelas? Sudah jelas? Bisa Ibu lanjutkan? Ibu akan lanjutkan ke pengaplikasian ajaran catur marga. Pengaplikasian ajaran catur marga kalian ada di mana? Jadi kalian lihat tadi cerita Ramayana dan Mahabharata, ya. Di situ Ibu akan tampilkan gambar, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Yang pertama gambar apa? Rama dan Hanuman. Jadi pengaplikasian yang catur marga ini yang pertama yaitu dari cerita Ramayana, dari ceritanya Hanuman, pengabdiannya Hanuman terhadap Sang Rama. Kalau yang kedua yaitu masih tetap di cerita Ramayana, yaitu Dewi Sobadri yang meminta bakti dengan bakti. Jadi dia mencapai puasa. Dan yang terakhir yaitu cerita Mahabharata, di mana Panca-Pandawa masuk ke Surga. Jadi dia bagaimana perjalanannya masuk ke surga. Ya, baik. Sebelum melanjutkan ada apa ya? Sudah jelas? Sudah jelas. Nah, untuk sekarang LKPD-nya sudah kalian pegang, jadi kalian perhatikan bahwa pertama yaitu kalian lihat di depan tugasnya, yaitu kalian mengidentifikasi gambar, lalu kalian cari pengertian dan bagian-bagian catur marga. Yang kedua, kelompok kedua yaitu analisis gambarnya, baru kalian cari pengaplikasian ajaran catur marga dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Ada pertanyaan? Jelas? Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan ya.
kemudian dari pengertiannya, mana sebagian bagiannya juga apa pengertiannya, ada apa contohnya, bisa dari baca bukunya, bisa cari di internet ya. Kira-kira kalau memang sedikit ada di buku cetaknya, bisa kalian cari di internet. Dan banyak ceritanya itu nanti contohnya itu di bagian jenama mata juga banyak, karena mata juga banyak ya. Ya, kembangkan di sana. Terus untuk yang di Raja Marga, itu ada Astama Yoga. Astama Yoga itu apa? Kembangkan presentasinya ya. Bagaimana? Jelas soalnya untuk pengaplikasiannya kan bisa dicari di selain mana sama berapa bahasa ada nggak, bisa dicari kalau itu nggak ada ya. Siapa di dalamnya nggak ada, beragam misalkan doang, atau mungkin kamu bisa kasih contoh di sekitar kalian di sini dekat-dekat apa contohnya pengaplikasian misalkan yang satu marga yang Diana marga apa saya belajar kan banyak. Itu dari Saraswati sama dia ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, saya membacakan dari pengertian satu marga. Satu marga berasal dari dua kata, yaitu catur dan marga. Catur berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara atau usaha. Jadi satu marga adalah 4 atau cara umat jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan yang Maha Esa atau ijazahnya luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Bagian satu marga terdapat 4 bagian. Yang pertama ada Bakti Marga, Nana Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Bakti marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, yaitu berbakti cinta pada Tuhan dan sesama. Terbukti bakti marga adalah sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan musuhmu. Dan intinya adalah sayangi Tuhan. Ada 2 bentuk bakti dalam agama Hindu. Yang pertama, akrabakti, dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan berbagai cerita. Yang kedua, parabakti, merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan rasa tulus atau ikhlas. Lanjut. Baik, yang berikutnya adalah jenana marga. Jenana berarti pengetahuan, sehingga jenana marga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Mengapa demikian? Karena ilmu pengetahuan itulah yang menuntun manusia menuju ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya ialah manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien jika menguasai pengetahuan dibandingkan dengan mereka yang tidak. Yang berikutnya adalah marga. Karena marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Contohnya seperti bersedekah.
Dan yang terakhir adalah Raja Marga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani. Raja Marga Yoga mengajarkan bagaimana mengendalikan indera-indera. Tidak. Ya, sekian dari presentasi kelompoknya. Pada ini pertanyaan. Oke, di sini saya ingin menanyakan tentang bagian-bagian catur marga, yaitu contoh dari jenang marga dan karma marga. Mungkin bisa disebutkan satu oleh Baik, jadi dari pertanyaan tadi jawabannya kita adalah contoh karma marga yang pertama belajar di sekolah, dan yang berikutnya adalah karma marga yaitu gotong royong. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama dengan sangat baik. Di mana catur marga, pengertian dari catur marga itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas tadi dari kelompok pertama, yaitu 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, adapun bagian-bagiannya itu ada 4, tadi juga sudah dijelaskan dengan baik, dengan sangat jelas, dengan beserta contohnya. Nah, itu yang pertama ada bakti marga. Bakti marga itu kata kuncinya apa tadi? Jadi sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi temanmu, bahkan sayangimu. Karena semua merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Jadi bakti marga ada 2, apara bakti dan para bakti. Nah, apara bakti ini merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan berbagai permohonan. Nah, permohonan yang dimaksud di sini yang wajar ya, bukan yang misalkan ketika kalian berangkat sekolah, Tuhan lindungi perjalanan saya. Ketika kalian ujian, Tuhan lancarkan ujian saya. Itu permohonan yang wajar. Yang minta Tuhan datangkan mobil, Tuhan datangkan uang, itu tidak wajar ya. Yang kedua, para bakti. Para bakti merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan rasa tulus. Berarti tidak meminta sesuatu apapun, ikhlas mempersembahkan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Marga tadi dijelaskan dari awal dan tadi juga sudah jelaskan, yaitu pengetahuan. Jadi mendekatkan diri dengan jalan pengetahuan. Karma marga. Nah, di sini contohnya berbuat baik. Ketika kalian bersedekah, tidak perlu difoto, tidak perlu dipublikasikan untuk mendapatkan pujian, tidak perlu. Itu namanya tidak ikhlas. Yang namanya ikhlas, perbuatan yang ikhlas itu tidak perlu mendapat pujian. Jelas? Yang berikutnya yaitu Raja Marga. Ini dijelaskan di sini melakukan melalui tapa brata yoga atau samadhi. Tidak perlu ya, itu terlalu tinggi. Tingkatan itu terlalu tinggi. Jadi kalian fokus dengan pelajaran hari ini sudah termasuk ke Raja Marga. Fokus sembahyang, khusus sembahyang itu termasuk ke Raja. Jelas? Jelas? Bagaimana itu bagus, sudah jelas pertanyaannya? Sudah? Bisa dilanjutkan? Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman sebagai putra Dewa Bayu dengan Dewi Anjani yang mengabdikan dirinya kepada Sang Rama untuk mendapatkan istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Amekapura bernama Ravana yang memiliki sifat serakah. Oke. Lanjut. Oke, yang kedua yaitu dalam perjalanan Mahabharata, di situ Pandawa ingin perjalanan ke surga. Nah, dalam perjalanannya banyak rintangan yang dihadapi olehnya. Selain hutan yang lebat, jalan pun tidaklah bagus, jurang dan tebing, serta cuaca panas dan dingin dilaluinya. Itu perjalanan Panca Pandawa ke surga. Ada lagi? Ya, untuk yang ketiga terdapat juga dalam cerita Dewi Soba Dewasa dengan menjalankan 9 sikap. Sudah?
Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya nggak? Setelah hasil presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya tuh? Apakah masih ada cerita lain selain Ramayana Mahabharata dalam pengaplikasian catur marga? Apakah ada cerita lain selain cerita Ramayana dan Mahabharata? Coba dicari dulu, ada nggak? Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut, jadi ceritanya itu ada. Yang ceritanya itu tentang Jarakaru yang dimana dia hanya fokus belajar sampai ia lupa menikah. Itu salah satu pengaplikasian catur marga dalam agama Hindu. Nah, itu bagian dari Jenana Marga. Karena kita tahu kalau Jenana Marga itu yaitu kita menuntut ilmu dan belajar terus-menerus. Gimana? Kelompok satu sudah jelas? Baik, kita ngobrol untuk kelompok dua sudah jelas. Baik ya. Dimana pengaplikasian ajaran catur marga terdapat dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Tadi ditambahkan lagi satu yaitu cerita Jarakaru. Ibu tambahkan cerita Jarakarunya, di mana dia seorang anak yang sangat nurut dengan orang tuanya sampai lupa menikah karena saking asiknya dia menuntut ilmu. Tetapi tindakan itu membuat orang tuanya ketika meninggal tidak masuk ke surga. Karena dengan tidak menikah itu membuat orang tuanya tidak masuk surga karena dia harus dalam ajaran agama Hindu sebagai seorang yang putra harus menikah. Jadi dengan dia taunya ayahnya tidak masuk surga, dia akan menikah. Itu cerita dari Jarakaru. Bagaimana? Jelas? Jelas? Dari pembahasan hari ini, pengertian, bagian-bagian, pengaplikasian, ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Catur marga merupakan 4 jalan mencapai moksa yang dapat dilakukan dengan jalan bakti marga, karma marga, jana marga, dan raja marga. Dalam hal ini, manusia dibebaskan untuk memilih jalan yang mana ingin dikehendaki asalkan dengan perasaan yang tulus ikhlas agar pencapaian moksa dapat diraih dengan sempurna. Pengaplikasian catur marga terdapat dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Ukuran pembelajaran mencapai moksa yang dapat dilakukan dengan jalan bakti marga, karma marga, jana marga, dan raja marga. Nah, dalam hal ini manusia dibebaskan untuk memilih jalan yang mana ingin dikehendaki asalkan dengan perasaan yang ikhlas agar pencapaian moksa dapat diraih dengan sempurna. Jadi mau jalan mana saja bisa kalian lakukan, yang penting dengan tulus ikhlas. Bagaimana? Sekarang karena pembelajaran sudah selesai, jadi ibu ingin mengetahui kemampuan kalian hari ini. Jadi ibu akan adakan evaluasi. Ibu akan bagikan kalian kerjakan selama, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing ya. Ibu akan adakan evaluasi dan refleksi. Silakan untuk di tempat masing-masing. Sekarang dikerjakan, masih waktu kalian 10
seberapa kemampuan kalian? Silakan, sudah waktunya udah habis, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Bagus, bantu dikumpulkan. Ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, tadi kita mengawalinya dengan doa dan kita pun hari ini menutup pembelajaran dengan doa pula. Ya, silakan ibu minta Bagus untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, kita akan menutup pelajaran pada hari ini dengan doa, yaitu doa selain Oh, Dewa Sesungguhnya Masih dengan Semoga Om Santi 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 selesai. Baik anak-anak, selamat duduk. Karena waktunya sudah habis, jadi ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Karma Sandi. Om Santi Santi